Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazid amma ba'd. Insyaallah taala sebagaimana biasa kita lanjutkan urusan kita dari kitab Asrarus Shalah karya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Faqala rahimahullah فلما قضى صلاته وأكملها ولم يبقى إلى الانصراف منها فشرع له الجلوس في آخرها بين يدي ربه مثنيا عليه بما هو أهله. Dan tatkala seorang hamba telah menyelesaikan sholatnya dan menyempurnakannya, maka tidak ada yang tersisa kecuali insirab, bersiap-siap untuk menyelesaikan sholatnya, kemudian melanjutkan aktivitas keseharian. Lalu Allah SWT syariatkan baginya untuk duduk di akhir sholat tersebut di hadapan Allah SWT seraya memuji dan memuja Allah SWT sebagaimana selayaknya bagi Allah SWT. Maka fa'afdalu ma yaqulul abdu fi julusihi hadhihi tahiyyati allati la taslu illa lillah wa la taliku bi ghairihi. Maka yang terakhir, yang paling afdal, yang paling utama untuk seorang hamba panjatkan kepada Allah di duduk tasyahud akhir ini, itu adalah tahiyat, berbagai macam puji-pujian, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak, yang tidak pantas tertuju kecuali hanya untuk Allah dan tidak layak untuk diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana min adatil muluk an yuhayyu bi anwa'it tahiyyat minal af'al wal aqwal al mutadamminati lil khudu'i lahum wadh-dhulli wat tana' alaihim wa talabil baqa' wad dawami lahum wa an yaduma mulkuhum faminhum man yuhayyi bis sujud wa minhum man yuhayyi bit thana alaihi wa minhum man yuhayyi bi talabil baqa wad dawami lahu wa minhum man yajma'u lahu dhalika kullahu fayasjudu lahu thumma yusni alaihi thumma yud'a lahu bil baqa wad dawam. Dan kebiasaan para raja di zaman dahulu dan sepertinya juga zaman sekarang itu untuk diucapkan kata-kata penghormatan dan sanjungan dengan berbagai macam bentuk tahiyat, ucapan-ucapan pujian, sanjungan, penghormatan, apakah sebagai bentuknya perkataan atau perbuatan yang mengandung sebagai ketundukan rakyatnya kepada para raja tersebut, penghinaan diri kepada raja tersebut, dan puji-pujian kepada mereka, serta memohon, berdoa agar kekuasaan dan kerajaan mereka terus-menerus, sehingga kerajaan mereka, kekuasaan mereka, kehadiran mereka akan terus-menerus senantiasa ada
Faminhum man yuhayya bis sujud. Di antara mereka ada yang dihormati, disanjung dengan sujud kepada para raja tersebut. Dan kita lihat bagaimana masih banyak tradisi adat istiadat para raja dihormati dengan sujud kepada mereka. Di antara mereka ada yang dihormati dengan puji-pujian yang melampaui batas. Di antara mereka, di antara para raja dunia tersebut, itu ada yang dihormati, disanjung dengan dimohonkan agar kekuasaan dan kerajaan mereka itu terus-menerus abadi. Wa minhum man yajma' lahu dzalika kullah. Di antara para raja tersebut ada yang menggabungkan berbagai macam puji-pujian dan penghormatan. Ada yang menggabungkan dengan penghormatan secara fisik, yaitu sujud kepada para raja. Di antara mereka menyertai dengan puji-pujian yang berlebihan. Di antara mereka ada yang dimohonkan, ya, kalau sekiranya mereka musyrikin, itu dimohonkan kepada para dewa-dewi agar kekuasaan mereka itu terus-menerus abadi. Wa kana al-malikul haqqul mubin alladhi kullu syai'in halikun ila wajhah subhanahu awla bitahiyyat kulliha min jami'i khalqihi wa hiya lahu bil haqiqati wa huwa ahluha. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, sang raja yang sebenarnya, yang jelas lagi nyata, yang segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan binasa, ya kan? Raja-raja tadi yang dipuja dan dipuji serta disanjung, itu kan mereka sadar pasti mereka akan mati, ya kan? Mau Firaun, ya, mau Kisra, mau Kaisar, semua penguasa dunia itu kan tidak ada yang abadi, dan mereka sadar. Cuman mereka secara naluri manusiawi senang untuk dihormati dengan penghormatan yang berlebihan sebagaimana yang terjadi. Coba lihat, jangankan raja-raja yang kafir, yang musyrikin, sebagian raja-raja atau sultan-sultan yang dia kaum muslimin itu kadang-kadang agak berlebihan puji-pujian kepada mereka. Kekal, abadi, itu mereka sadar itu berlebih-lebihan. Tapi mereka senang merasa dipuji dan dipuja seperti itu. Nah, yang paling berhak untuk mendapatkan pujian yang sempurna, penghormatan yang sempurna, dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pasti selain Allah itu akan binasa. Ya kan? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua raja di raja, seluruhnya selain Allah pasti akan binasa. Ya, semuanya. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga semestinya logikanya yang paling layak, paling pantas untuk mendapatkan sanjungan dan pujian yang seperti itu cuman dia Allah Subhanahu wa taala. Aula bitahiyat kulliha min jami'i khalqihi, dibandingkan seluruh makhluknya yang pasti akan hancur dan binasa. Seberapa sih sanggupnya seorang manusia untuk hidup di dunia ini walaupun dia raja sekalipun, walaupun dia mengklaim titisan dewa dan dewi gitu, seperti Firaun. Hampir seluruh raja yang ada di muka bumi ini pasti mereka mengklaim, ya, yang Firaun, kemudian Romawi kuno, Kisra itu mengklaim ada titisan dewa-dewi itu untuk memvalidasi kekuasaan dan kerajaan mereka. Tapi kan ujung-ujungnya pasti mati, pasti binasa, pasti hancur. Iya, termasuk juga raja-raja atau penguasa-penguasa yang di zaman modern. Seberapa lama mereka bisa berkuasa? Taruhlah mereka dikasih kerajaan yang abadi. Sampai usianya tiba, ajalnya menjemput, selesailah kerajaannya. Nah, yang kekal dan senantiasa ada
Itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Yang paling layak untuk dipuja dan dipuji serta dihormati yang sedemikian itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya lahu bil haqiqati wa huwa ahluha. Karena secara hakikatnya kerajaan alam semesta serta kepemilikan dan kepenguasaannya itu cuman di tangan Allah. Hakikatnya. Ya kan? Hanya Allah yang berhak semestinya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan seperti itu. Walihada fussirat at-tahiyyat bil mulk wa fussirat bil baqa wad dawam wa haqiqatuha ma dzakartuhu wa hiya tahiyyatul mulk wal milik wal malik wal malik. Jadi oleh karena itu sebagian ulama menafsirkan tahiyat itu artinya kerajaan. Jadi kekuasaan, kepemilikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyat lillah. Jadi segala macam penghormatan kepada sang penguasa, segala macam bentuk kekuasaan yang mutlak, kepemilikan yang mutlak, kerajaan yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada yang menambahkan tafsirnya bil baqa wad dawam. Artinya kekuasaan yang terus-menerus, yang abadi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kekal dan abadi cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya apa yang aku sebutkan artinya mencakup semuanya itu. Wahiyat tahiyatul muluk wal malik wal malik. Jadi pujian-pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kerajaannya yang sempurna dan paripurna yang kekal abadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang raja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-Malik, sang pemilik secara hakikat seluruh apa yang ada dalam semesta. Ya. Al-Malik itu sirah mubalaghah dari Al-Malik atau Al-Malik. Jadi Allah SWT Al-Malik itu yang menguasai, yang merajai. Allah Al-Malik, Allah SWT yang memiliki, ya. Dan lebih sempurnanya lagi Allah SWT Al-Malik. Jadi Allah SWT secara hakikat dan seutuhnya yang memiliki alam semesta beserta isinya. Iya. Sebagaimana kerajaan seorang, kekuasaan seorang manusia, sang raja sekalipun itu kan ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Sehingga apa? Tidak heran hampir di seluruh wilayah dan kekuasaan seorang raja pasti ada 1-2 rakyatnya yang berusaha untuk mengingkari kekuasaan dan kerajaan tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang berani melakukan revolusi atau pemberontakan. Ya, berusaha untuk mencabut diri daripada ketaatan pada sang raja atau sang penguasa. Nah, itu wajar. Karena siapapun yang namanya penguasa atau raja atau pemilik itu kan kekuasaannya terbatas. Tidak mutlak seperti Allah SWT. Sementara Allah kekuasaan dan kerajaannya serta kepemilikannya itu begitu mutlak. Tidak ada yang luput dari kekuasaan dan kepemilikan Allah SWT. Seluruh makhluknya hamba Allah SWT. Seluruh makhluk Allah SWT dikuasai dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maha memiliki dan maha menguasai serta maha merajai secara mutlak dan paripurna cuman Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita lihat seluruh raja sebesar apapun yang ada di alam semesta ini pasti akan mati. Nabi Sulaiman lah raja yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi dengan para raja yang datang setelahnya. Mati juga. Yang berkuasa bukan atas manusia, tapi atas alam jin. Bukan cuma kepada manusia, tapi alam binatang. Semua dikuasai oleh Nabi Sulaiman, sang raja di masanya. Tapi kan sebagaimana yang kita ketahui dan kita yakini bersama, kerajaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman, ya sampai umurnya tiba, sampai ajalnya menjemput selesai. Ya, itu raja yang paling sempurna,
yang hadir di dunia, apalagi yang selainnya. Fallah subhanahu huwal muttasib bi jami'i dzalik. Fahuwa aula bihi fahuwa subhanahul malik walahul mulku wa kullu tahiyatin tuhayya biha malikun min sujudin aw tana'in aw baqa'in aw dawamin fahiya lillahi alal haqiqah. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala itu dialah Allah SWT yang bersifat, yang memiliki sifat itu semua. Sehingga apa? Sehingga hanya Allah subhanahu wa ta'ala sang raja secara hakikat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kerajaan dan kekuasaan terhadap alam semesta beserta isinya. Maka segala macam bentuk penghormatan yang seorang raja berhak mendapatkannya, apakah itu bentuknya sujud, apakah itu bentuknya puji-pujian, ataukah doa pengharapan supaya diberikan kekekalan dan kelanggengan, itu sebenarnya milik Allah subhanahu wa ta'ala secara hakikat. Berarti apa? Berarti ujung-ujungnya puji-pujian atau penghormatan yang diberikan rakyat kepada sang raja dari kalangan makhluk, itu kan semu artinya mendoakan supaya langgeng, kekal, ujung-ujungnya kan tidak kekal. Iya. Terus menerus ujungnya tidak terus. Abadi, ujung-ujungnya tidak abadi. Berarti itu kan pujian kepalsuan. Sementara sang raja senang untuk mendapatkan puji-pujian tersebut. Nah, yang betul-betul secara hakikat layak untuk dipuja dan dipuji serta dihormati dengan bentuk puji-pujian seperti tadi, itu hakikatnya cuma Allah yang selalu kerajaannya kekal selama-lamanya, menguasai secara utuhnya. Kan berarti apa? Berarti apa yang dipuja dan dipuji kepada para raja dan penguasa tersebut itu kepalsuan. Buktinya tidak seperti itu. Yang berhak mendapatkan hal tersebut itu cuma Allah secara hakikatnya. Walihadza ata biha majmu'atan mu'arrafatan bil alif wal lam iradatan lil umum. Ya. Wa hiya jam'u tahiyatin tuhayya bihal muluk. Oleh karena itu, makanya kenapa di dalam tahiyat itu lafadznya kalau kita perhatikan itu majmu'atan. Dia katanya kata jamak, bukan kata tunggal. Iya. Kemudian dikasih alif lam. Ya, bukan tahiyatun tapi at-tahiyatulillah. Jadi dia jamak, makanya at-tahiyatu, bukan at-tahiyatu tapi panjang dia. At-tahiyatu. Ya. Kemudian dikasih alif lam. Iradatanil umum. Jadi faedahnya apa? Faedahnya segala macam bentuk puji-pujian dan sanjungan serta penghormatan. Jadi bukan terbatas satu sisi saja. Penghormatan dan sanjungan kepada Allah dari satu sisi. Seperti kelanggengan kekuasaannya. Itu satu sisi. Seperti kekuasaannya yang begitu mutlak. Itu satu sisi. Ya. Tapi puji-pujian kepada Allah dan penghormatan itu dari semua sisi. Kesempurnaan Allah dalam kerajaannya meliputi kelanggengannya, keabadiannya, kekuasaannya yang begitu mutlak dan lain sebagainya. Daripada konsekuensi daripada sifat kekuasaan dan kepemilikan serta kerajaan Allah SWT. Makanya semuanya dikasih bentuknya jamak dan dikasih alif lam ta'rif. Al tadi. At. Jadi at. Karena dia huruf samsiah maka dibaca at. Padahal asalnya itu al. Wahiyya jam'u tahiyyatin tuhayya bihal muluk. Yaitu yang biasa dipakai orang-orang manusia ketika mereka memuja dan memuji para raja. Tuhayya bihal muluk. Wahiyya taf'ulah minal hayah. Asalnya dari hayah. Hidup. Wa asluhat tahiyyah. Ala wazn takrimah. Asalnya secara ilmu sorofnya seperti itu.
Tsumma udghimal ya'ain. Kemudian ya dua ya-nya diidgham, digabungkan satu sama lainnya. Fasarat tahiyyat, tahiyyatun. Iya. Wa idza kana asluha minal haya wal matlub minha liman tuhayya biha dawamul haya. Kama kana yaqulun limulukihim. Dan asalnya itu kan haya. Jadi kehidupan yang paripurna. Jadi dan itu salah satu nama Allah SWT. Allahu la ilaha illa huwal hayyu, yang maha hidup. Dialah Allah SWT yang tidak ada zat yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan dia Allah SWT yang maha hidup, yang maha sempurna kehidupannya. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Tidak ada sinah. Allah SWT tidak mengantuk apalagi tertidur dalam kekuasaan, kepemilikan dan kepengaturan terhadap alam semesta beserta isinya. Itu asalnya, asal tahiyya. Jadi Allah maha sempurna dalam kehidupannya. Konsekuensinya apa? Kepengaturannya yang tiada batas. Ya, dan pengawasan Allah yang tiada batas. Iya kan? Semestinya kan yang namanya raja. Raja itu semestinya dia maksimal dalam mengatur, mengawasi, menguasai apa yang dia kuasai daripada kerajaan. Ya kan? Nah, karena keterbatasannya, sehingga seorang raja itu harus punya perdana menteri, harus punya menteri-menteri. Ya, ini menteri sektor perekonomian, pertanian, peternakan, perdagangan, dan seterusnya. Ini bagian daripada pertahanan, panglima perang dan lain sebagainya. Ini bagian dari sosialisasi kepada kerajaan yang lain, menteri luar negeri dan seterusnya. Nah, itulah manusia. Sehebat apapun yang namanya seorang raja, dia pasti punya keterbatasan. Paling tidak dia butuh istirahat. Ya, butuh istirahat, butuh waktu tidur. Ya. Dan sangat disayangkan, para menteri pun ketika raja tidur, mereka juga tidur. Karena tidak bisa lepas dari siklus ritme sirkadian, yang mana waktu tidur ya tidur. Datang malam mereka ngantuk. Ya, sehingga sebagian person yang ditugaskan untuk berjaga. Nah, Allah Subhanahu wa taala kerajaannya begitu mutlak, kekuasaannya begitu mutlak, tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Ya kan? Makanya Allah sebutkan argumentasi pertama, kenapa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dan disembah secara hakikatnya. Ya kan, tahiyat semacam tadi kan itu kan peribadatan, pujian yang begitu mutlak, sanjungan yang begitu mutlak, penghormatan yang begitu mutlak, ada yang disertai dengan sujud, ada yang disertai dengan ruku, dengan berbagai macam ucapan dan pujian. Itu yang paling layak ditujukan hanya kepada Allah, karena Allah kekuasaannya begitu mutlak, tidak ngantuk apalagi tidur. Iya kan? Sehebat-hebatnya orang kalau sudah ngantuk apalagi tidur, maka tidak hebat dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dari sifat yang lemah tersebut. Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Ya, wala yauduhu hifdzuhuma, dan tidak berat sedikit pun bagi Allah untuk mengatur, menguasai, mengurusi alam semesta beserta isinya, tidak berat. Sementara yang namanya manusia, berkolaborasilah dia dengan seluruh makhluknya, itu pasti akan sangat berat dan tidak sanggup. Ya. Maka wal matlub minha liman tuhayya biha dawamul haya. Jadi yang paling berhak semestinya untuk dipuja dan dipuji dengan sifat-sifat hayat al-kamilah, kehidupan yang sempurna itu cuma Allah SWT. Karena Allah yang maha kekal, maha abadi, kehidupannya tidak ada awal dan tidak ada akhir, kekuasaannya begitu mutlak, tidak ada batasannya. Iya kan? Kerajaannya begitu mutlak, tidak ada batasannya. Kama kanu yakulun, jadi yang berhak mendapatkan cuma Allah SWT. Kama kana yakulun limulukihim. Coba lihat. Sebagaimana para penguasa, para raja dulu itu mendapatkan pujian-pujian dari rakyatnya, itu diantaranya raja-raja
terutama orang-orang yang ada, para raja yang ada di sekitar Jazirah Arab dan sekitarnya. Lakal hayatul baqiyah walakal hayatud daimah. Ini kan kepalsuan sebenarnya, tapi mereka senang mendapatkan pujian seperti itu. Wahai rajaku, ya, wahai rajaku, wahai tuanku, hanya engkau yang berhak mendapatkan kehidupan yang kekal abadi. Ini palsu. Umurnya mungkin ketika dipuja dan dipuji 40 atau 50. Ya, mungkin tambah 20 tahun lagi sudah meninggal ya. Atau 30 tahun lagi kalau masih hidup, dia sudah tua renta dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah mulai pikun. Bagaimana mau dikatakan kehidupan kekal bagimu? Ya, tapi ya ini basa-basi yang seorang raja senang mendapatkan puji-pujian seperti itu. Wa ba'duhum yaqul asyrata alaf sana. Di antara mereka ada yang mengatakan, wahai rajaku yang mulia, wahai rajaku yang terhormat, wahai baginda, hiduplah engkau 10.000 tahun atau 1.000 tahun. Asyratu alaf. Iya, 1.000 tahun. Bagaimana ceritanya bisa 1.000 tahun? Iya kan? Padahal dia sudah sadar sebentar lagi juga saya mati. Tapi mereka senang, itu kan basa-basi, kepalsuan. Tapi mereka senang mendapatkan puji-pujian dan sanjungan seperti itu. Ya. Washtuqqa minha adamallahu ayamak au ayamahu wa atarallahu baqa'ak. Ya. Sebagian mereka ada yang lebih sopan tapi tetap basa-basi. Ya. Menisbatkan berdoa kepada Allah terhadap raja tersebut, ya. Semoga Allah menjadikan masamu itu kekal. Hari-harimu kekal. Gimana? Dia sudah sadar bahwasanya tidak mungkin Allah jadikan dia kekal. Wa atarallahu baqa'ak, semoga Allah mengekalkan keberadaanmu dan kerajaanmu. Kan tidak mungkin. Iya. Itu basa-basi, kepalsuan yang disampaikan para rakyat atau bisa dikatakan lebih tepatnya para penjilat, ya, yang ada di sekitar para raja tersebut. Dan raja yang namanya tahu itu kepalsuan tapi senang mendapatkan puji-pujian atau doa dan permohonan yang tidak masuk akal. Bagaimana? Atallahu baqa'ak. Semoga Allah SWT atau adamallahu ayamak. Semoga Allah mengekalkan kekuasaanmu, kerajaanmu. Kan tidak mungkin kekal. Kalau dia mati sudah berpindah kekuasaannya. Dan dia sudah pasti tahu dia akan mati. Ya. Wa nahwi dzalika mimma yuramu dawamul hayati wal mulk. Dan yang semisalnya dari berbagai macam bentuk puji-pujian yang diinginkan kelanggengan hidup dan kelanggengan kerajaan. Fadzalika jami'uhu la yanbaghi ila Allah al-hayyul qayyum alladzi la yamut. Yang sebenarnya bagi orang yang beriman dia akan tahu semua puji-pujian tadi, ya, semua permohonan tadi yang tidak masuk akal tadi itu tidak layak kecuali hanya ditujukan secara hakikat kepada Allah yang maha hidup, yang maha sempurna kehidupannya. Kemudian Al-Qayyum, dialah Allah SWT yang berdiri sendiri. Al-Qaim binafsihi wal muqayyim li ghairihi. Allah yang berdiri sendiri sekaligus Allah mengatur alam semesta beserta isinya dan kerajaannya dengan sendirian. Tidak ada yang membantu Allah SWT. Malaikat bisa bergerak, bisa hidup itu dengan bantuan dari Allah SWT. Artinya dengan Allah SWT yang menggerakkan itu malaikat yang makhluk yang dahsyat tersebut untuk bisa beraktivitas. Jadi malaikat tidak bisa bergerak kecuali dengan kuasa dan izin Allah SWT. Nah, Allah SWT yang maha hidup, maha sempurna kehidupannya, tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Allah SWT yang berdiri sendiri dalam pengaturan alam semesta beserta isinya, alladzi la yamut, yang tidak akan binasa, yang tidak akan mati. Nah, jadi segala macam bentuk pujian-pujian tadi secara hakikatnya tidak layak kecuali tertuju kepada Allah saja. Alladzi kullu malikin siwahu yamut. Yang kita lihat dan kita yakini, seyakin-yakinnya, semua raja, semua penguasa dari kalangan makhluk selain Allah SWT pasti mati.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup, mau dia raja maupun bukan raja, ya, mau dia penguasa maupun yang dikuasai, itu semuanya pasti mati. Ya. Udah. Wa kullu mulkin siwa mulkihi zailun. Dan setiap kekuasaan atau kerajaan selain Allah pasti hilang. Ya kan? Pasti akan tiba masanya itu kerajaan, itu kekuasaan pasti akan hilang dan sirna. Sebutlah seluruh kekuasaan yang luar biasa, kerajaan yang sifatnya adidaya sekalipun dari masa ke masa itu kan cuma ceritanya. Romawi sudah hilang, Kisra, Persia sudah hilang, Mesir, Fir'aun itu hilang. Ya. Dinasti-dinasti itu hilang, habis masanya. Yang kekal dan abadi cuman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma atafa 'alaiha salawat bilabdil jam'i wat ta'rif. Jadi setelah Allah sebutkan at-tahiyat, kan tidak sampai di situ, at-tahiyatu lillah. Kemudian Allah sebutkan at-tahiyatu lillah was salawat. Sama, salawat itu lafadznya jamak. Jadi bukan salatin atau as-salati, tapi as-salawati. Kemudian dikasih ta'rif, dikasih al. Sama seperti tahiyat tadi, at-tahiyat, as-salawat. Jadi katanya jamak, bukan tunggal, bukan mufrad, ya, bukan tunggal. Kemudian dia bukan nakirah. Bukan umum, bukan kata yang sifatnya nakirah tapi ma'rifah. Ma'rifah itu yang tertuju, bukan yang sifatnya mutlak atau umum. Maksudnya apa? Faedah dari kenapa dalam bahasa Arab suatu kata dikasih dengan jamak kemudian dikasih ta'rif, dikasih ma'rifah, itu liyashmala dzalika kullama utliqa alaihi labbus salati khususan wa umuman wa kulluha lillahi wa la tambaghi ila lahu. Artinya supaya faedah dari kenapa dikasih kata diksi di situ bentuknya jamak dan dikasih al-ta'rif, dikasih al-ma'rifah. Jadi namanya al-istighraqiyah. Jadi dalam istilah ilmu bahasa Arab itu kata yang kemasukan al itu banyak sekali faedahnya. Banyak sekali faedahnya. Selain sekedar memberikan pengkhususan, tapi dia juga harus ada yang sifatnya mencakup, syumul, istighraq, mencakup semuanya. Artinya segala macam bentuk, ya, salawat, nanti akan kita sebutkan apa itu makna salawat asalnya. Baik secara khusus maupun umum itu harus tertuju hanya kepada Allah SWT. Semuanya tidak layak diserahkan kecuali hanya untuk Allah SWT. Fatahiyat lahu mulkan. Kalau tahiyat asal maknanya itu yang berkaitan dengan kerajaan. Jadi kerajaan, kekuasaan, kepengaturan itu secara mutlak cuma milik Allah. Salawat, ya, salawat itu lahu ubudiyatan wastihqaqan. Salawat artinya itu bentuk penghambaan, bentuk peribadatan. Itu cuman tertuju kepada Allah SWT. Penghinaan diri cuman tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat di sini artinya segala macam bentuk ubudiyah, penghambaan diri, peribadatan, ketundukan dan kecintaan. Karena asal maknanya ibadah dalam istilah syariat itu ketundukan dan kecintaan. Semakin seorang sempurna beribadah kepada Allah, berarti semakin sempurna ketundukan dirinya, penghinaan dirinya, dan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Nah, segala macam sholawat, sebagaimana kerajaan itu hanya milik Allah SWT, yang kerajaan yang mutlak, kekuasaan yang mutlak terhadap alam semesta beserta isinya, maka berbagai macam bentuk peribadatan, penghambaan diri seorang hamba harus tertuju hanya kepada Allah SWT secara hakiki.
Tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah SWT. Dan itu kan keterkaitan. Ya, ada keterkaitan yang sangat erat. Sebagaimana kita yakini semua kekuasaan di tangan Allah secara mutlak. Kemudian kita juga yakini kerajaan yang mutlak di tangan Allah. Kepengaturan yang mutlak di tangan Allah. Kepemilikan yang mutlak terhadap alam semesta beserta isinya itu di tangan Allah. Baik yang ada pada diri kita, kekuasaan yang ada pada diri kita, pengaturan yang ada pada diri kita, dan semuanya. Demikian juga yang ada pada alam semesta yang ada di sekitar kita. Itu dikuasai, dimiliki, dirajai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka logikanya, akal sehat, itu akan mengantarkan keyakinan seorang hamba, oh kalau begitu berbagai macam ketundukan, penghambaan diri, penghinaan diri, dan kecintaan harus tertuju kepada Allah SWT. Kan kita sudah yakini, yang maha berkuasa terhadap diri kita dalam semesta itu cuma Allah. Yang memiliki diri kita dalam semesta itu cuma Allah SWT. Yang memberikan segenap kenikmatan dan kebaikan yang ada pada diri kita secara langsung maupun tidak langsung itu cuma Allah SWT. Berarti apa? Berarti segala macam peribadatan, segala macam ketundukan diri, penghinaan diri, kecintaan yang paripurna itu harus tertuju kepada zat yang seperti itu. Zat yang seperti itu cuma Allah SWT yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Kerajaan, kekuasaan, kepemilikan, kepengaturan dengan berbagai macam bentuk kepengaturan. Allah mencipta, Allah SWT menguasai, Allah SWT memberikan hidayah, Allah memberikan nikmat, Allah menyembuhkan, Allah menghidupkan. Semuanya. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Dari berbagai macam bentuk sifat-sifat tersebut hanya Allah SWT. Sehingga apa? Puji-pujian yang layak, penghormatan yang layak seperti itu cuma untuk Allah. Sehingga apa? Segala macam bentuk peribadatan, ketundukan diri, penghinaan diri, dan kecintaan diri hanya tertuju kepada zat yang seperti itu. Zat yang seperti itu cuma satu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatahiyat la takunu illa lillah. Sehingga apa? Sehingga puji-pujian yang bentuknya kekuasaan yang mutlak, kerajaan yang mutlak, kepemilikan yang mutlak hanya milik Allah SWT. Salawat, sehingga apa? Konsekuensinya berbagai macam bentuk penghambaan diri, peribadatan diri, ya, penghinaan diri, kecintaan yang mutlak itu tidak layak kecuali harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah SWT. Tsumma atafa alaihi bitthayyibat. Kemudian setelah itu Allah sebutkan setelah at-tahiyat lillah wa salawat wa thayyibat. Thayyibat, segala macam kebaikan. Segala macam kebaikan. Wa hadza yatanawul amrayn al-wasfa wal mulka. Iya. Ini atau wal milka atau wal mulka. Thayyibat itu mencakup dua perkara. Yang pertama sifat, yang kedua kepemilikan atau kerajaan. Fa ammal was, adapun sifat, ya. Fa innahu subhanahu thayyibun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik. Jadi kan thayyibat asalnya kan maknanya segala macam bentuk kebaikan itu milik Allah SWT. Datang dari Allah SWT. Kebaikan yang ada pada seorang hamba atau apa yang ada di sekitar hamba itu datang dari Allah SWT. Jadi tidak ada bentuk kebaikan yang dimiliki oleh seorang hamba itu pasti datangnya dari Allah. Iya, apapun. Kebaikan jasmani maupun rohani, duniawi maupun ukhrawi. Dari mana sumbernya? Dari Allah SWT. Fakalamuhu tayyib. Sebagaimana Allah itu yang maha baik, ya, zatnya, sifatnya, kalamnya, firmannya itu maha baik. Wa fi'luhu kullu tayyib. Dan perbuatan Allah SWT dan ketetapannya itu semuanya kebaikan. Ya. Tidak ada ketetapan atau perbuatan Allah yang bertolak belakang dengan konsep kebaikan yang Allah miliki. Wala yasduru minhu illa tayyib. Sehingga apa? Tidak ada yang keluar dari Allah SWT, yang tidak ada yang muncul perkara-perkara dari Allah kecuali cuman kebaikan.
Wala yudafu ilaihi illa thayyib, sehingga tidak ada yang disandarkan kepada Allah kecuali kebaikan. Wala yas'udu illa thayyib, sehingga apa? Tidak akan ada yang naik sampai kepada Allah kecuali yang baik-baik. Iya, kecuali yang baik-baik. Salat tidak sampai kepada Allah kecuali yang baik. Zakat tidak sampai kepada Allah kecuali yang baik. Ucapan dan kata-kata tidak sampai kepada Allah kecuali yang baik. Infak sedekah tidak akan sampai kepada Allah SWT kecuali yang baik-baik. Yang sampai kepada Allah cuma yang baik. Fattayyibat lahu wasfan wa fi'lan wa qawlan wa nisbatan. Sehingga seluruh kebaikan, baik itu bentuknya sifat ataupun perbuatan, ataupun perkataan, ataupun penisbatan, itu hanya milik Allah SWT. Disandarkan kepada Allah SWT. Wa kullu tayyibin mudafun ilai tayyib. Dan segala kebaikan yang disandarkan kepada Allah pasti baik. Falahul kalimatut tayyibatu wal afal. Hanya milik Allah SWT berbagai macam kalimat yang penuh dengan kebaikan dan perbuatan-perbuatan serta ketetapan Allah yang baik-baik. Wa kullu mudhafin ilaihi ka baitihi wa abdihi. Coba lihat. Semua yang disandarkan kepada Allah itu yang baik-baik. Seperti apa? Baitihi. Baitullah. Ka'bah. Ya, alangkah mulianya Ka'bah di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika melihat Ka'bah, ma'a'dhamaki, alangkah mulianya engkau di sisi Allah SWT. Walal muslim a'dhamu minki. Tapi jiwa seorang muslim itu sebenarnya di sisi Allah lebih mulia daripada engkau. Artinya kita tahu Ka'bah itu rumah Allah SWT, Baitullah yang sangat mulia, yang sangat agung. Tapi tetap Rasulullah SAW bersabda, walal muslim, jiwa seorang muslim lebih mulia daripada engkau. Ya kan? Kenapa? Karena Ka'bah sekalipun ada Hajar Aswad di situ tetap benda mati. Ya kan? Siapa? Sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, dia berkata, wallahi inni la'alam innaka hajar la tadur wa la tanfa walaula Rasulullah sallallahu walaula raaitu Rasulullah sallallahu yuqabbiluk ma qabaltuk. Demi Allah, kata Umar, wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu cuman batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Kalaulah bukan semata-mata aku melihat Rasulullah SAW mencium engkau, maka aku tidak sudi mencium engkau. Iya, artinya kita tahu Ka'bah itu kita hormati. Iya, ada Hajar Aswad di situ yang kita hormati, yang disunahkan kita untuk menciumnya atau menyentuhnya atau memberikan isyarat kepadanya. Ya, sebagai bentuk pelaksanaan syariat daripada tawaf ataupun ketika umroh ataupun ketika haji. Nah, tetap kata Rasulullah SAW, jiwa seorang muslim itu jauh lebih mulia daripada engkau. Iya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hakikatnya betapapun mulia itu namanya Ka'bah, yang ada Hajar Aswad di situ, tetap aja benda mati. Iya. Tetap aja benda mati yang tidak mendapatkan pahala atau tidak akan berdosa, namanya benda mati. Tidak ada akalnya. Kemudian di sini disebutkan fa kullu mudafin ilaika baiti wa abdihi. Abdihi. Abdihi berarti Abdullah. Ya, Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beberapa ayat Allah sebutkan Nabi Muhammad SAW itu abdihi, abduhu, abdahu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah SWT yang telah memperjalankan abdihi, mengisrakan abdihi. Siapa abdihi di sini? Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Coba, Allah tidak sebutkan di situ Muhammad. Allah tidak katakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, ya. Tidak. Tapi Allah sebutkan di situ
Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah SWT yang telah memperjalankan Isra, itu memperjalankan pada malam hari. Hambanya siapa di sini? Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tidaklah Allah sandarkan seorang hamba kepada dia Allah SWT kalau tidak memiliki keistimewaan sisi Allah. Dan Nabi kita Muhammad adalah makhluk yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhihi, demikian dia ruh. Ya. Ruh Allah Subhanahu wa taala yang paling fenomenal itu adalah Nabi Isa alaihissalam, ruhullah yang Allah ciptakan, ya, Allah lahirkan ke muka bumi tanpa adanya campur tangan seorang laki-laki. Ya, yang seluruh manusia kecuali Nabi Adam dan Hawa sebagai nenek moyang manusia itu pasti dikarenakan pertemuan antara sel telur dengan sperma. Ya, tapi Allah punya kuasa untuk menciptakan Nabi Isa dengan rohnya. Ya, dengan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadilah kita tahu Nabi Isa alaihissalam sosok yang mulia, sosok yang baik di dunia dan akhirat. Wa naqatihi. Naqa di sini ontaknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk Nabi Soleh alaihissalam. Nah, ontak yang keluar dari batu itu Allah ciptakan, dan itu merupakan mukjizat bagi Nabi Saleh alaihissalam. Ya, yang Allah berikan kisahnya di dalam Al-Quran, bagaimana Allah SWT berikan mukjizat kepada Nabi Saleh dengan perantaraan seekor ontanya Allah SWT. Artinya ini onta yang paling mulia yang ada di alam semesta. Makanya Allah sandarkan kepada Allah SWT, naqatallahi wa suqiyaha. Wa jannatihi dari tayyibin. Sebagaimana Allah SWT sebutkan jannah. Jannah itu artinya taman. Asalnya maknanya taman. Tamannya Allah SWT. Maksudnya apa? Sorga. Iya. Jannatullah. Sorganya Allah. Tamannya Allah SWT. Negeri segenap kebaikan. Ya kan? Tidak ada yang masuk ke dalam sorga kecuali yang baik. Semua yang ada di sorga semuanya yang baik-baik. Semuanya sempurna. Ya, baik secara fisik, baik secara lahir maupun secara batin. Kesempurnaan yang ada di dalam sorga. Kebaikan yang ada di dalam sorga yang paripurna. Fahiya tayyibat kulluha. Fahiya tayyibatun kulluha. Semua tadi yang kita sebutkan, semuanya baik. Kenapa? Karena disandarkan kepada Allah. Ya. Wa aidan fama'anil kalimat tayyibat lillahi wahdahu fa innaha tatadammanu tasbihahu tahmidahu wa takbirahu wa tamjidahu wa tana alaihi bil ala'i wa awsafihi. Dan semuanya makna-makna kalimat tayyibat lillah, segenap kebaikan untuk Allah semata, itu mengandung apa? Berarti mengandung tasbih. Ya, kalimat yang bersifat pensucian kepada Allah dari nisbat-nisbat penyandaran-penyandaran yang aib dan cacat. Subhanallah, Allah Maha Suci dari apa? Dari berbagai macam penisbatan orang-orang musyrikin, penyandaran orang-orang musyrikin terhadap sifat-sifat yang tercela bagi Allah. Allah punya anak, subhanallah. Maha Suci Allah dari sifat tersebut. Allah SWT punya pasangan, subhanallah. Maha Suci Allah SWT dari tuduhan orang-orang musyrikin tersebut. Allah bakhil sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi, subhanallah. Maha Suci Allah daripada hal-hal tersebut. Allah capek, perlu istirahat sebagaimana tuduhan hinaan orang-orang Yahudi, maka kita katakan subhanallah dari hal-hal tersebut. Allah Maha Kuat, Allah la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak letih, Allah SWT tidak mengantuk apalagi tertidur.
Ini tasbih. Kemudian tahmid, berbagai macam bentuk pujian yang sempurna yang dilandasi dengan rasa cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takbir, bentuk pengagungan kepada Allah, pujian yang sifatnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamjid, ya, sifat pujian yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam pujian-pujian kepada Allah yang dilandasi dengan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya serta sifat-sifatnya yang mulia. Fadil kalimatut thayyibat allati yusna alaihi biha wa ma'aniha lahu wahdahu la syarikalah. Dan segenap puji-pujian tersebut, kalimat-kalimat yang mulia tersebut yang Allah dipuji dengannya, serta makna-maknanya hanya untuk Allah SWT, la syarikalah, tidak ada makhluk yang berhak untuk mendapatkan puji-pujian seperti itu. Seperti subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Misalnya, kita membaca puji-pujian kepada Allah, subhanakallahumma, ya, maha suci engkau ya Allah, Tuhanku yang aku puja, yang aku puji, yang aku ibadahi dengan berbagai macam bentuk peribadatan. Wa bihamdika, dilandasi dengan segenap puji-pujianku kepadamu, ya, dilandasi dengan segenap pensifatanku atas kemuliaan dirimu yang maha sempurna. Wa tabarakasmuk, maha mulia dan maha tinggi namamu. Wa ta'ala jadduk, maha tinggi kekuasaan dan kemuliaanmu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadatan kecuali hanya engkau. Kenapa? Karena engkau maha suci dari sifat-sifat yang tercela. Engkau maha sempurna dengan segenap sifat-sifat yang mulia. Baik nama-namamu, kekuasaanmu, kerajaanmu, dan kepemilikanmu terhadap alam semesta beserta isinya. Semuanya mulia disandarkan kepada Allah SWT. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang berhak untuk mendapatkan penghambaan diri, penghinaan diri, peribadatan dari seorang hamba kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seperti zikir 4 kalimat yang paling Allah cintai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Demikian juga puji-pujian kepada Allah, subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Maha suci engkau ya Allah dengan segenap puji-pujian kepadamu, dan maha suci engkau ya Allah yang lagi maha agung. Ya. Wa nahwi dzalik, dan berbagai macam bentuk puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir yang dipanjatkan seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu tayyibin lahu wa indahu wa minhu wa ilaihi. Segenap kebaikan itu milik Allah, berada di sisi Allah, dan sumbernya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, jadi segenap kebaikan itu milik Allah, berada di sisi Allah, datang dari Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah. Wa huwa thayyibun la yaqbalu thayyiban, dan Allah maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa ilaihi wa huwa ilahu thayyibin wa rabbihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhannya yang disembah oleh orang-orang yang baik. Ya kan? Tidak menyembah Allah kecuali yang baik. Tidak beribadah kepada Allah kecuali makhluk yang baik. Wa rabbihim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk, terutama yang baik-baik tadi. Wa jiranuhu fi dari karamatihi, dan tetangganya Allah di negeri yang penuh dengan kemuliaan, yaitu surganya Allah, humut thayyibun, mereka yang cuma yang baik-baik. Artinya kan kita beriman Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Ya, kita beriman Allah di luar makhluknya. Makhluk yang tertinggi, yang terluar, yang terbesar, ya, yang termegah itu namanya arsy. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Di situ Allah sebutkan wa zinata arsyih. Ulama sepakat bahwasanya makhluk yang terbesar, makhluk yang tertinggi, makhluk yang terluas, makhluk yang terberat, makhluk yang termega itu adalah arsy-nya Allah SWT. Dinamakan saqful makhluqat, atapnya makhluk. Ya.
Tidak ada makhluk di atas ars, yang ada cuma Allah SWT. Nah, sehingga sangat wajar kalau ars itu menjadi makhluk yang terbesar, makhluk yang terberat, makhluk yang terluar, makhluk yang tertinggi, makhluk yang terbesar, makhluk yang terindah. Karena di atasnya cuma Allah SWT yang paling dekat. Nah, yang paling dekat dengan ars itu adalah sorga Firdaus. Sorga Firdaus, sorga. Ya. Sorga bertingkat-tingkat, yang paling tinggi sorga Firdaus. Sorga yang paling tinggi, sorga yang paling mulia. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan Allah. Ya. Dan neraka jahanam itu yang paling jauh dari Allah SWT jaraknya. Sehingga apa? Sehingga yang paling terhina, penghuninya paling terhina. Allah tidak mau dekat-dekat dengan orang-orang yang terhina lagi nista. Allah mau dekat-dekat dengan makhluknya yang paling mulia. Sehingga malaikat muqarrabin itu makhluk yang paling mulia dari kalangan malaikat. Pembawa ars, pemanggul arsnya Allah SWT. Dan di bawahnya ars itu adalah sorga. Dan sorga yang mulia, berbagai macam tingkatan itu mulia. Di sisi Allah SWT, walaupun yang paling mulia adalah sorga Firdaus. Idza sa'altumul jannah fas'alu firdaus ala fa innahu 'alal jannah wa awsatuha wasaqafuha arsyur rahman. Kalau kalian minta sorga, mintalah kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, minta sekalian Firdaus A'la. Karena sungguhnya Firdaus A'la itu sorga yang paling tinggi dan paling tengah-tengah. Dan atapnya langsung arsnya Allah SWT Ar-Rahman. Jadi makanya di sini wajiranu fidarim karomatihum taibun. Dan tetangga-tetangganya Allah, artinya orang-orang yang berada di sisi Allah SWT, yang terdekat dengan Allah SWT di sorga, itu orang-orang yang paling baik. Orang-orang yang paling baik. Fata'ammal atyabul kalimat ba'dal Qur'an. Kaifa la tambaghi illa lillah. Cobalah perhatikan kalimat yang paling baik setelah Al-Qur'an. Bagaimana tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Ya, ini kalimat. Berarti ini subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. 5. Kalau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 tambah 1, la hawla wala quwata illa billah. Fa inna subhanallahi tatadamman tanziyahu an kulli naqsin wa aibin wa su'in an khasaisil makhlukin wa shibihim. Coba perhatikan. Kalimat subhanallah itu mengandung tanziyahu. Kalimat subhanallah, maha suci Allah, berarti mencakup, mengandung pensucian, pembersihan Allah dari segenap sifat kurang. Dari segenap sifat kurang. Ya. Dan aib, serta cacat, keburukan, dan itu merupakan sifat-sifat makhluk dan yang semisalnya. Nah, Allah SWT tersucikan dari sifat-sifat kurang tadi. Jadi Allah tidak mungkin letih, Allah tidak mungkin capek, Allah tidak mungkin ngantuk, Allah tidak mungkin tidur, Allah tidak mungkin beranak, Allah tidak mungkin punya pasangan, Allah tidak mungkin memiliki pembantu dan penolong Allah terhadap alam semesta. Itu semuanya yang punya anak, yang punya pasangan, yang punya pembantu, yang punya penolong, ya itu cuma makhluk. Ya, karena apa? Karena kekurangan dan keterbatasannya. Allah kan maha sempurna. Sehingga apa? Sehingga Allah tidak perlu ngantuk, tidak perlu tidur. Yang perlu ngantuk dan perlu tidur itu manusia, makhluknya. Kemudian Allah tidak perlu pasangan, Allah tidak perlu punya anak, Allah tidak perlu istirahat. Karena Allah maha sempurna. Yang perlu hal-hal tadi itu cuma makhluk. Karena mereka yang namanya makhluk tempatnya kekurangan. Ya, tempatnya berbagai macam kekurangan. Dan Allah itu maha sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan segala macam yang sebenarnya hal tersebut itu adalah kekurangan. Manusia butuh makan karena dia kurang. Allah tidak butuh makan. Ya. Dia butuh kepada yang namanya makhluk yang lain namanya makanan. Manusia perlu istirahat. Kalau tidak istirahat dia mati cepat. Ya, karena dia makhluk yang terbatas. Dia perlu rehat. Nah, Allah maha sempurna, tidak perlu rehat, tidak perlu istirahat. Tidak perlu ngantuk, tidak perlu tidur, dan seterusnya. Dan yang seperti itu cuman Allah SWT. Tidak ada makhluknya sedikit pun yang bisa seperti itu. Walhamdulillah tadamman itsbata kulli kamalin lahu qawlan wa fi'lan wa wasfan ala atamil wujuh wa akmali azan wa abadan. Dan
ucapan alhamdulillah itu mengandung mengandung penetapan segenap sifat-sifat kesempurnaan baik perkataan, perbuatan maupun sifat dengan bentuk yang paling sempurna, bentuk yang paling mulia, azalan wa abadan. Azalan itu terdahulu, abadan itu belakangan. Artinya Allah itu kekal semenjak tidak azali itu tidak ada awalnya, abadi tidak ada akhirnya. Ya kan? Seluruh makhluk kan pasti ada awal, pasti ada akhir. Yang tidak ada awal, tidak ada akhir itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Sorga tidak ada akhir, tapi keabadian sorga itu karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Allah yang menjadikan sifat sorga itu abadi. Neraka abadi. Allah yang berkehendak menjadikan neraka itu abadi. Iya. Tapi Allah itu abadi dengan kesendiriannya. Sorga, neraka, dan penghuninya abadi dengan kehendak Allah yang menjadikan mereka abadi. Tapi Allah abadi dengan kesendiriannya. Tidak ada yang menyebabkan dari faktor X, faktor luar yang menjadikan Allah abadi. Neraka, sorga itu abadi karena ada faktor X, yaitu kehendak dan kuasa Allah yang menjadikan neraka dan sorga itu abadi. Jadi ini apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, karena waktunya sudah habis. Ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Tafadhol. Ada pertanyaan? Langsung di ini via online. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mendoakan orang tua di tasyahud akhir? Ya, kita doakan. Ya, ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Falyakhtar minad du'ai ma syaa." Maka pilihlah doa-doa yang dia suka. Doa-doa kebaikan. Ya, bisa membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi situ seyogyanya, sebaiknya mendahulukan doa-doa yang tertera di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kan ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT setelah tasyahud akhir. Ya, misalnya Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan mindik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada juga Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Kemudian mau baca tambahan doa untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Nah, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh pilih doa apa yang dia kehendaki, bahkan yang tidak warid dalam sunnah sekalipun, tidak datang dalam sunnah sekalipun, yang penting itu doa kebaikan. Yang penting itu doa kebaikan. Tapi ya, tentu saja ulama sepakat kalau yang bersumber daripada Al-Quran ataupun yang bersumber daripada sunnah itu tentu yang paling layak untuk kita panjatkan. Selain daripada itu boleh-boleh saja. Jumhur makanya hadisnya umum. Fal yakhtar minad du'a masya, pilihlah doa-doa yang dia sukai. Apa saja yang dia sukai, yang penting kebaikan. Yang penting itu sifatnya kebaikan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebagaimana itu pendapat jumhur ulama. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabakumullah antum kadzalik. Apa hukum bertabarruk mengharap berkah dengan kiswah Ka'bah
al-musyarrafah dengan keyakinan bahwa ia dapat menjadi sebab kesembuhan penyakit, mengingat banyak orang khususnya dari negeri kami sangat berusaha untuk mendapatkan potongan dari kain tersebut. Demikian pula apa hukum menyentuh dinding Ka'bah, apakah keduanya termasuk syirik ataupun bid'ah? Ya, kiswah Ka'bah ya, itu kan setahu saya kiswah Ka'bah itu yang kain penutup Ka'bah itu kan kalau tidak salah diganti setiap tahun. Diganti setiap tahun itu diganti. Nah, diganti kemudian biasanya raja Arab Saudi atau penguasa Arab Saudi membagi-bagikan kepada orang-orang tertentu. Ya, kepada raja-raja tertentu, negara-negara tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang ada di seluruh dunia ini. Ya. Dan tidak benar ketika berkeyakinan bahwasanya kain penutup Ka'bah tersebut bisa menjadi sebab kesembuhan. Ya, menjadi sebab kesembuhan ini hal yang tidak layak. Sebab kesembuhan itu ya berobat, berdoa kepada Allah SWT minta disembuhkan. Ya, jangan sampai kita menjadikan suatu sebab yang tidak diizinkan oleh syariat itu menjadi sebab. Paham ya? Jadi tidak ada secara syariat maupun secara akal sehat itu korelasi hubungan antara sebab dan akibat gitu. Seperti itu. Kalau ada hubungan sebab dan akibat baik yang secara syar'i maupun secara medis, nah itu boleh diizinkan seperti ruqyah untuk sakit-sakit tertentu ya. Semakin bagus itu ruqyah mandiri, artinya baca sendiri, baca Al-Fatihah sendiri, kemudian pakai air zam-zam, itu ada jelas. Kita ruqyah sendiri, baca Al-Fatihah di air zam-zam, itu ada hadisnya, atau baca ayat-ayat Quran, atau baca hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian kita tiupkan dalam zam-zam, itu ada hadisnya. Ya, zam-zam itu kata Rasulullah SAW, 5 syuribalah. Ya, 5 syuribalah, artinya tergantung niatnya, kita berdoa kepada Allah SWT untuk kesembuhan dan lain sebagainya ketika kita minum air zam-zam. Tapi tidak dengan motek, kain kiswah sehingga dibuat jadi jimat. Nggak ada seperti itu. Nah ini bisa terjerumus ke dalam perkara kesyirikan, berkeyakinan sesuatu memberikan manfaat tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak usah berusaha untuk mendapatkan potongan sama sekali dari kain Ka'bah tersebut. Demikian pula apa hukum menyentuh dinding Ka'bah? Ya, apakah keduanya termasuk syirik atau bid'ah? Tergantung. Yang disentuh itu adalah bagian Ka'bah yang disentuh Rasulullah SAW. Nah, yang disentuh oleh Rasulullah SAW ketika sedang tawaf itu cuman Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ya, kan Hajar Aswad itu kan punya 4 persegi. Nah, itu kita mulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad kata ulama tuntunannya kalau bisa kita cium, kita cium. Kalau tidak bisa dicium, kita sentuh. Kalau tidak bisa sentuh, kita kasih isyarat. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, sisi pojokan Rukun Yamani. Rukun Yamani. Ya. Jadi Hajar Aswad dengan Rukun Yamani itu yang paling dekat. Jadi kalau kita tawaf, Hajar Aswad dulu. Kemudian ketemu Rukun Shimali lewat Hijr Ismail itu. Nah, kemudian ada pojokan lagi sebelum ketemu Hajar Aswad itu namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani artinya bagian selatan. Jadi Hajar Aswad dan Rukun Yamani itu bagian selatan, arah ke selatan dia. Nah, Rukun Yamani itu disyariatkan untuk disentuh, tapi tidak dicium. Karena hadisnya mengatakan disentuh. Itu Rukun Yamani. Kemudian tidak perlu isyarat kalau tidak sanggup. Yang isyarat itu cuma Hajar Aswad. Nah, sama juga ini ketika kita menyentuh atau mencium Hajar Aswad, itu keyakinan kita sama seperti apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Innaka hajar, wallahi inni la'alam innaka hajar. Aku tahu kamu itu cuman batu. Ya,
Rukun Yamani ataupun Hajar Aswad ya batu, sama-sama batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Itu saja keyakinannya. Ya, itu saja keyakinannya. Terus apa hikmahnya? Ya hikmahnya kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Berbuat apa yang telah diperbuat Rasulullah. Mengikuti Rasulullah SAW. Itu saja. Dan kita mendapatkan pahala. Bukan berkeyakinan, oh menyentuh Hajar Aswad itu membuat kita semakin kaya, semakin sehat, semakin sembuh dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW. Itu saja. Sebagai dikatakan Sayyidina Umar, laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabaltu. Kalau semata-mata aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium engkau, maka aku tidak sudi mencium engkau. Jadi itu saja. Jadi karena ittibaan di sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik. Ada lagi? Di sini sudah selesai pertanyaannya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.